Salam jumpa kembali di channel YouTube Gemit Klasis TTU dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 di bawah terang tema Teruslah Melayani di Tengah Krisis. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk saat ini. Di tengah-tengah krisis yang melanda dunia, Engkau memberikan kami ruang dan waktu untuk duduk dan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, kuasai kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami tidak sekedar membaca dan merenungkannya, tetapi kemudian kami mampu melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Wahyu 2 ayat 10. Beginilah sabda Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan dalam hidupnya setiap hari. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, teruslah melayani di tengah krisis merupakan tema renungan kita saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang hal melayani, itu merupakan salah satu tugas panggilan gereja di tengah-tengah dunia. Ketika kita mendengar kata melayani, ada sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu membutuhkan kesetiaan. Banyak orang mau melayani, tapi tidak semua orang dapat melayani dengan setia, apalagi setia di tengah-tengah krisis. Orang bisa setia bila dalam pelayanannya itu berjalan tanpa hambatan dan tantangan. Tidak semua orang dapat melayani dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Renungan hari ini berbicara tentang sebuah jemaat yang juga punya pergumulan-pergumulan, punya tantangan-tantangan. Salah satunya sebagaimana bacaan kita saat ini, Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. Disebutkan ada jemaat Smyrna, salah satu jemaat dari 7 jemaat yang mendapatkan surat dari Yohanes. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang sementara mengalami krisis multidimensi. Secara finansial mereka kekurangan, tapi juga didera fitnah dari pihak lain. Namun mereka tetap menunjukkan sebuah perilaku yang berbeda. Mereka tetap setia. Inilah keunggulan dari jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna merupakan salah satu jemaat dari 7 jemaat yang mendapatkan surat dari Yohanes, bahwa sekalipun mereka kecil, di antara 7 jemaat itu Smyrna termasuk salah satu jemaat kecil. Dan isi surat yang ditujukan kepada mereka pun sangat singkat dibandingkan dengan isi surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat lainnya. Dalam isi surat itu dicatat oleh Lai itu adalah 4 ayat, tetapi isi suratnya cukup membuat sesuatu yang berbeda. Berbeda ialah mereka punya pergumulan yang besar. Jemaat Smyrna mengalami krisis yang luar biasa, tetapi satu hal yang sangat menjadi keunggulan, keunikan dan yang membuat mereka berbeda ialah jemaat ini
tidak meninggalkan iman mereka. Sekalipun mereka ada dalam keadaan yang sungguh memprihatinkan. Karena apa? Secara finansial mereka kekurangan. Tidak hanya soal itu, secara materi mereka kekurangan, ditambah lagi dengan mereka didera fitnah dari pihak lain. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu ini situasi yang tidak mudah. Tidak gampang untuk dialami, dijalani, dinikmati oleh jemaat di Smyrna. Tetapi satu hal yang mesti kita contohi dan teladani ialah kesetiaan mereka untuk menjaga iman mereka. Mereka tetap setia sekalipun krisis yang mereka alami sangat luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu apa yang menjadi pikiran Yohanes menolong jemaat di Smyrna untuk menguatkan iman percaya mereka. Yohanes menjelaskan bagaimana Yesus memberikan kepadanya wahyu di Pulau Patmos dan ia mencatat semuanya itu. Ia memberi pesan kepada 7 jemaat termasuk jemaat di Smyrna tentang upah yang diterima sebagai akibat kesetiaan mereka menjaga dan mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ini jaminan yang cukup menghibur hati, karena sekalipun penderitaan yang mereka alami, tetapi apa yang menjadi penderitaan itu ada sebuah jaminan yang menghibur hati mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita memperhatikan, membaca isi surat Yohanes kepada 7 jemaat, itu ada satu perbandingan yang signifikan. Kita lihat kehidupan jemaat di Laodikia. Secara finansial mereka mapan. Mereka memiliki kekayaan material yang besar, namun secara rohani dianggap melarat, malang dan miskin. Sedangkan di Smyrna, istilah Yunani untuk menggambarkan keadaan di Smyrna adalah tokia, yang berarti tidak memiliki apapun. Kemiskinan di Smyrna begitu parah secara ekonomi. Mereka melarat, mereka sangat miskin, dan karena itu tentu secara finansial mereka sungguh sangat menderita. Namun ada sebuah pengakuan yang luar biasa. Secara rohani mereka unggul, secara rohani mereka itu kaya. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, pesan firman Tuhan ini mau menolong kita bahwa hari ini kita ada dalam situasi yang sangat sulit. Kita mengalami berbagai-bagai krisis dan kita kesulitan untuk menjalani kehidupan kita. Salah satunya ialah pandemi yang masih berkepanjangan. Kita belum tahu kapan akhirnya. Ruang gerak kita untuk bekerja, bahkan untuk melakukan panggilan pelayanan kita sangatlah sulit. Di sana kesetiaan kita diuji. Tidak hanya soal jasmani, tetapi juga rohani. Setiakah kita dalam situasi yang demikian? Kondisi hari ini juga ada banyak hal. Banyak tawaran-tawaran dunia saat ini yang bisa saja mengalihkan iman percaya kita. Tetapi berdasarkan sabda Tuhan hari ini, mengingatkan kita bahwa hal yang terpenting agar kita mampu menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah krisis yang melanda adalah hal memberi telinga untuk mendengarkan firman dan rohnya, siap untuk dituntun oleh roh Tuhan. Banyak tawaran di dunia saat ini yang bisa saja mengalihkan pendengaran kita dari kebenaran firman Tuhan dan siap dituntun oleh roh. Hanya mau didengar tanpa mau mendengar. Kebutuhan untuk mendengar hal-hal yang di luar firman Tuhan dan kebenarannya membuat banyak orang tidak lagi setia kepada imannya. Dan karena itu saudara-saudariku yang terkasih, menghadapi krisis-krisis yang ada, kita mesti menyiapkan telinga juga hati untuk mendengar dan merenungkan
firman Tuhan setiap saat. Sebagaimana kata sabda Tuhan hari ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ada jaminan di balik kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau jemaat Smyrna saja mampu sekalipun mereka menghadapi krisis yang luar biasa, saya percaya bahwa kita pun akan mampu menghadapi dan mengatasi krisis-krisis yang ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Krisis tentu selalu ada, tetapi krisis ada bukan untuk dihindari, tetapi untuk dijalani dan diatasi. Tentu dalam mengatasinya kita perlu memberi telinga, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan siap dituntun oleh Roh Tuhan. Semua orang rindu, semua orang yang percaya kepada Tuhan rindu untuk mendapatkan upah dalam perjuangan mempertahankan hidup dan juga imannya. Tetapi ingatlah bahwa tidak semua orang dapat mendapatkan upah itu atau mahkota itu kalau tidak setia. Setialah, teruslah melayani di tengah-tengah krisis kehidupan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.